Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali di awal tahun ini kita boleh beribadah kembali di Blessing Night. Mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Allah Immanuel, kami percaya Tuhan setiap langkah kami, Engkau yang mengaturnya ya Bapa. Engkau memberikan yang terbaik Tuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari bersama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan
segenap hatimu katakan. Bersamamu apa ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita sembah. Bersamamu Bapa, hidup kami Tuhan, limpah anugerahmu Tuhan. Kau beserta kami, Kau bersama kami, dalam kami Tuhan Immanuel. Allah menyertai tiap langkahku. Oh, mari kita sembah Dia, Yesus Allah yang perkasa. Tiada yang mustahil bagi kami yang percaya padamu Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, sumber kekuatan, sumber segalanya. Nada barala barala rasigine. Mari angkat suaramu, sembah, sembah, sembah. Irada barala barala rasike nada raso. Terima kasih yang menyertai kami, Engkau di dalam kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil di hadapanmu Tuhan. Kami melangkahkan kami melangkahkan kaki kami bersamamu Tuhan. Oh, oh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan dengan segenap hatimu. Bagi Tuhan
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengangkat hidup kami ke level yang lebih tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, senang sekali kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di gereja, yaitu di Jalan Tegalsari nomor 60 Surabaya, setiap hari Minggu pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat dapat mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Dan bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilahkan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam-jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan Tuhan persembahan ini bukan karena kebaikan kami Tuhan, karena berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami mau memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan, amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA di nomor 214 999 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, link aja GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab hari ini kami dapat kembali beribadah secara online Tuhan di ibadah Blessing Night perdana Tuhan untuk tahun 2021. Kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga hari ini kami berada di tahun 2021 dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik, itu semua karena perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kalau tahun 2020 Engkau sertai kami semua, kami percaya bahwa tahun 2021 penyertaan-Mu juga akan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa berkat, mujizat, jalan yang baru udah Engkau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Kami percaya Tuhan Engkau duduk di atas puji-pujian kami. Dan tiba saatnya kami sekarang duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar Tuhan, sebab kami percaya bahwa ada rencana yang besar di tahun 2021 ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, amin. Haleluya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita sudah meninggalkan tahun 2020, hari ini kita berada di tahun 2021 dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena tahun 2020 yang begitu keadaan yang tidak menentu, keadaan yang chaos mungkin bisa saya katakan, adanya PSBB, adanya pandemi dan sebagainya. Tapi percayalah, hari ini kita ada di tempat ini, hari ini kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan meskipun secara online. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, amin. Jadi sebelum itu saya mau mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin ada beberapa yang sedang berlibur karena saya mendengarkan juga ada yang barusan berangkat ke Bali tanggal 4 kemarin untuk berlibur. Ya, selamat berlibur. Ya, tetap untuk menjaga protokol kesehatan yang ada, pakai masker, cuci tangan. Kalau habis pergi saya dorong juga untuk langsung mandi. Ya, jangan menunggu waktu cuci baju dan sebagainya. Ya, saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai setiap kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, sesuai dengan tema dari pusat, Bapak Ibu, Bapak Gembala sudah sampaikan minggu kemarin. Tema pada tahun ini adalah integritas, sama-sama katakan integritas. Nah, integritas adalah salah satu nilai dari GBI Keluarga Allah Blessing. Ya, families ada 8 dan salah satunya yaitu integritas. Nah, integritas ini apa? Saya udah beberapa kali sampaikan dalam beberapa khotbah saya, tapi yuk kita sama-sama belajar apa itu integritas. Ya, saya ambil dari KBBI, Kamus Bahasa Indonesia. Apa itu integritas? Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Sekali lagi, integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Artinya integritas itu harus konsisten. Ya, kita nggak bisa hari ini semangat, besok lemas, besok lusa semangat dan sebagainya lemas lagi, nggak bisa. Tetapi integritas, dikatakan integritas karena konsisten. Nah, kemarin saya membaca status hamba Tuhan. Ya, mengatakan seperti ini, saya nggak suka dengan yang namanya resolusi tahun baru. Ya, kenapa? Karena resolusi tahun baru biasanya nunggunya tahun baru. Sebenarnya kalau kita mau resolusi, kita mau berubah ya tinggal berubah aja. Kita tetapkan hati seperti Bapak Gembala kemarin katakan, kita tetapkan hati, kita ambil keputusan, kita lakukan. Nah, kita lakukan meskipun itu gagal, meskipun itu berat, kekonsistensian kita lah yang akan membentuk integritas kita. Ya, karena itu KBBI sangat luar biasa menjelaskan bahwa integritas adalah konsistensi. Sama-sama katakan konsisten. Ya, jadi kalau kita mengucap syukur, kita harus mengucap syukur secara konsisten. Bukan berarti ada COVID kita nggak mengucap syukur. Ya, nanti kalau udah bisa liburan baru mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Entah itu dalam keadaan berkelimpahan, entah itu dalam keadaan mungkin sedang dalam masalah. Firman Allah berkata kita harus konsisten mengucap syukur dalam segala hal. Nah, dikatakan yang kedua, dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Nah, Bapak Ibu percaya nggak bahwa tahun ini tahun integritas? Nah, kalau Bapak Ibu percaya, saya mau beritahu, bukan berarti tahun ini tahun integritas, bukan berarti nggak ada masalah. Justru masalahlah yang akan membentuk integritas kita. Justru masalahlah yang membentuk kita punya integritas supaya integritas kita dapat dinikmati, dapat dilihat oleh orang lain. Ya, Bapak Ibu dan Tuhan, lalu definisi lain dari integritas itu apa? Nah, dikatakan seperti ini. Ini menarik Bapak Ibu. Suatu konsep yang menunjukkan, kembali dikatakan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca dari KBBI ini Bapak Ibu, orang yang memiliki prinsip lah yang memiliki integritas. Ya, nah pertanyaan saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, punyakah kita prinsip
Ya, prinsip apa? Prinsip untuk mengucap syukur, prinsip untuk mengikut Tuhan, prinsip untuk mengatakan sekali Yesus tetap Yesus, prinsip tentang mengajar anak, prinsip tetap untuk antusias. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena justru masalahlah yang akan melihatkan kita punya integritas atau tidak. Ya, nah karena itu Bapak Ibu saya katakan bahwa integritas dibangun seumur hidup. Integritas tidak bisa dibangun dalam waktu 1-2 hari. Sama dengan karakter, karena karakter salah satu karakter yang kita kejar adalah integritas. Integritas tidak dapat integritas dibangun seumur hidup, tidak bisa dibangun hanya dalam 1-2 bahkan 1 bulan 2 bulan. Tapi untuk menghancurkan integritas hanya diperlukan sekali yang namanya kompromi. Sekali yang namanya cincailah. Nah, itu akan menghancurkan integritas kita. Sama dengan keluarga, kepercayaan. Ya, suami istri, kepercayaan keluarga dibangun seumur hidup. Ya, dari pacaran sampai menikah, punya anak 1, anak 2, anak 3, punya cucu, ya, sampai punya cicit, itu dibangun integritasnya. Tapi untuk menghancurkan kepercayaan hanya diperlukan satu kompromi. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah kita sekali-kali kompromi dengan yang namanya dosa. Kita harus memegang integritas kita karena integritas kita dibangun seumur hidup secara konsisten. Ya, Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang yang hari ini bilang A, besok bilang B. Ya, lalu dikatakan kamu harus ini, besoknya bilang kayak gini. Ya, ada yang bilang oh kamu harus A, B, C, D, E, F, G. Rupanya dia nggak A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Nah Bapak Ibu hari ini, yuk tahun ini tunjukkan integritas kita. Saya suka kata-kata ini. Tunjukkan buah dari integritas kita. Buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Yang namanya pohon dikatakan pohon durian bukan karena daunnya, bukan karena akarnya, tetapi karena buahnya. Buah apel dikatakan pohon apel bukan karena daunnya, bukan karena rantingnya, bukan karena akarnya, tetapi karena buahnya. Nah artinya apa? Buah dapat dilihat oleh orang lain. Buah dapat dinikmati oleh orang lain. Nah kalau buah dapat dinikmati oleh orang lain, berarti integritas kita yang menghasilkan buah dapat dinikmati oleh orang lain. Nah saya suka Warren Buffett mengatakan seperti ini. Look for 3 things in a person. Lihat 3 hal dalam seseorang. Yang pertama intelligent, yang kedua energy, yang ketiga integrity. If they don't have the last one, don't even bother with the first 2. Dikatakan lihatlah 3 hal dalam seseorang. Yang pertama intelligent, kepintaran. Yang kedua apa? Energy. Mungkin biasanya kalau orang melihat itu yang muda, ya, yang kuat. Yang ketiga adalah integritas. Tapi dikatakan kalau dia tidak memiliki yang terakhir, yaitu yang integritas, ya, jangan pernah engkau terkecoh dengan 2 hal ini. Karena orang pintar di luar sana banyak, ya, orang yang kuat di sana banyak, orang yang energinya banyak, energinya besar di luar banyak. Tapi orang yang jujur, orang yang sabar, orang yang berintegritas di luar sana sangatlah susah. Karena itu kenapa sih di gereja GBI Keluarga Allah Blessing selalu ada yel-yel. Apa kabar GBI Keluarga Allah Blessing? Semua katakan antusias, just do it, yes, yes, yes. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena antusias bukan hanya energi saja, tetapi antusias adalah integritas. Ya, kalau kita dalam hidup kita selalu antusias. Bapak Ibu saya pernah katakan seperti ini. Orang luar sedang mencari orang-orang yang memiliki integritas. Orang di luar sana sedang mencari orang-orang yang antusias. Bukan 1-2 hari. Bukan 1-2 bulan. Bukan tanggal muda atau tanggal tua. Tetapi setiap hari tetap antusias. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah karena itu Bapak Ibu integritas ini sangatlah penting. Ya, dalam kehidupan kita. Ingat kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Mana mungkin kita bisa menjadi garam dan mana mungkin kita bisa menjadi terang kalau hidup kita tidak berintegritas. Nah saya akan dasari firman saya dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah integritas apa sih yang kita kejar? Integritas yang sesuai dengan firman Allah.
Ya, integritas Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa hati, ya, pikiran, perkataan, tindakannya sama. Sekali lagi, hati, pikiran, ya, ucapan, tindakan kita sama, perkataan kita sama. Ya, kalau kita di gereja katakan shalom, di rumah juga katakan shalom. Ya, di kantor juga katakan shalom. Integritas itu konsisten, sama-sama sekali lagi katakan konsisten. Lalu berarti Filipi 2 ayat 5 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya pikiran dan perasaan bicara mengenai jiwa kita juga sama dengan Yesus Kristus. Nah, versi Milk Bapak Ibu 2005 diterjemahkan, ya, dikatakan seperti ini. Karena apa yang ada dalam Kristus Yesus, biarlah itu dipikirkan olehmu juga. Sederhana Bapak Ibu. Ya, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Karena apa yang ada di dalam Kristus Yesus, biarlah itu dipikirkan olehmu juga. Ya, jadi pikiran kita sama dengan pikiran Kristus. Ya, perasaan kita, hati kita sama dengan hati Kristus. Nah, pertanyaannya gini, sederhana, ya, bagaimana caranya supaya pikiran, hati, perasaan kita sama dengan Kristus Yesus? Puji Tuhan Bapak Ibu, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita hidup dalam zaman modern sekarang. Sudah ada firman Tuhan. Firman Tuhan Alkitab ada di mana-mana. Ada di tab, ada di iPhone, bahkan di TV pun gampang. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu seperti Bu Valentina katakan, Bapak Ibu mau mendengarkan khotbah dari yang nggak bisa khotbah sampai yang luar biasa khotbahnya, semuanya ada di YouTube. Ya, Bapak Ibu tinggal search firman Tuhan. Bapak Ibu tinggal search mengalahkan ketakutan. Bapak Ibu tinggal search mengenai integritas, keluar semua. Pertanyaannya, kita lihat atau tidak? Kita dengarkan atau tidak? Karena Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau firman itu adalah Allah, mengapa kita tidak mau membaca firman Tuhan? Mengapa kita nggak mau merenungkan firman Tuhan? Ya, Pak, kalau saya baca firman Tuhan itu ngantuk. Ya, wajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak melakukan secara kontinu. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk kebiasaan, habits, ya namanya habits, kebiasaan. Itu kita bisa ganti dengan cara 2-3 minggu bahkan sampai 1 bulan. Habits itu keganti. Contoh sederhana nih, contoh sederhana. Bapak Ibu kalau mau pola makan sehat, ya 1 hari Bapak Ibu pola makan sehat akan merasa nggak enak. Ya, aduh nggak enak lah, pokoknya nggak enak. 2 hari, 3 hari, ya masih nggak enak. Tapi kalau udah 1 bulan, udah mulai nyaman pola hidup sehat. Ya sama, misalnya saya pertama kali saya minum kopi hitam tanpa gula, tanpa susu. Aduh, hari pertama saya paksa minum, pucet Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena biasanya minum yang manis-manis Bapak Ibu. Wah, pucet, gak enak, ya, pahit dan sebagainya. Tapi 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun. Sekarang saya biasa minum kopi hitam. Tapi perhatikan, kebiasaan saya kopi hitam ini saya minum, saya bisa hancurkan dengan 1 kompromi. Di saat saya mengambil tindakan untuk minum minuman manis lagi, tiba-tiba otak saya itu merasakan bahwa kopi hitam itu gak enak rupanya. Yang enak itu kopi susu dengan gula. Ya, kopi aren, gula aren kurang mahal, brown sugar, ya kan, sama aja, ya kan. Itu membuat kita menjadi kembali ke pola hidup yang lama. Ya, nah sama dengan baca Alkitab. Di saat kau baca Alkitab sekali mungkin gak enak, gak nyaman. 2 kali, 3 kali, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai 1 bulan, 2 bulan, mulai kebiasaan, 3 bulan, 1 tahun mulai kebiasaan. Tapi perhatikan, di saat engkau sudah mulai kompromi lagi, kan aku udah selesai baca Alkitab, udah selesai perjanjian baru, waktunya perjanjian lama, aku sibuk masih, aku lihat handphone dulu, aku lihat ini dulu, aku lihat itu dulu, aku lihat ini dulu. Mulailah kemalasan itu muncul kembali. Halo? Ya, karena itu Bapak Ibu jangan pernah kompromi. Halo, Bapak Ibu biasa bangun pagi setiap hari. Ya, awal susah,
percayalah susah. Ya kan? Tetapi kalau udah 3 bulan udah biasa. Tapi sekali engkau kompromi mencoba untuk bangun jam 2 siang, wah luar biasa jam 2 siang. Jam 2 siang untuk bangun pagi lagi susah. Contoh sederhana, anak bapak ibu yang sekolah termasuk anak saya. Liburan, wah bangsawan bapak ibu. Ya bangun jam 12 siang, bangun jam 1 siang, ya bangun jam 2 siang. Ya Ivon bangun jam 2 siang itu berkali-kali. Sekolah harus memulai kebiasaan bangun jam 8, susah. Tapi kalau sekolah udah jalan 3 bulan, ya dia bangun sendiri dengan keadaan santai. Halo, jangan pernah kompromi. Ya, kalau di sebelah ada istri, sebelah ada suami, katakan, ojo kompromi. Ya, katakan I love you full. Ya, jangan kompromi dengan dosa. Oke, nah perhatikan Bapak Ibu, firman Allah berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah diartikan di Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata penuh di sana bukan hanya full tapi overload. Berlimpah, meluber Bapak Ibu kasih karunia-Nya. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau memiliki integritas, ya seperti Tuhan katakan, bacalah firman Tuhan. Gak ada yang lain, bacalah firman Tuhan. Baca, renungkan, baca, renungkan, baca, renungkan, baca, renungkan. Ya, Bapak Ibu gak ngerti, hari ini zaman teknologi banyak. Bapak Ibu bisa buka internet, buka Google. Ya, jangan lihat TikTok aja Bapak Ibu. Saya ini jujur gak pernah lihat TikTok. Kenapa? Pusing saya lihat TikTok Bapak Ibu. Ya, cuma 5 menit, saya pernah sekali lihat TikTok Bapak Ibu. Kalau nggak salah TikTok kan cuma 15 detik, 20 detik. Ya, membuat orang ketagihan. Udah ketagihan, nggak pernah puas lagi. Di scroll terus, ya kan? Ya, jadi saya nggak pernah buka TikTok. WhatsApp saya main, Facebook saya lihat, Instagram saya lihat, ya YouTube saya lihat juga. Ya, tetapi kalau memang sudah waktunya stop ya stop Bapak Ibu. Halo, ya, karena itu ayo Bapak Ibu, yuk belajar. Mulai tahun 2021 ini, mumpung masih Januari, mulai baca firman Tuhan. 3 pasal, yang bisa 5 pasal. Konsisten, itu akan membentuk integritas setiap kita. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, lalu apa yang kita pikirkan Bapak Ibu? Filipi 4 ayat 8 udah sering dikatakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu firman Tuhan katakan. Nah sekarang saya masuk Bapak Ibu, ada 4 hal yang mau saya ceritakan. Saya nggak bahas panjang Bapak Ibu. Saya dorong Bapak Ibu minggu ini untuk hadir di ibadah online ataupun offline, ya terutama onsite Bapak Ibu. Karena di dalam ibadah offline ada sesuatu yang tidak bisa digantikan Bapak Ibu di online. Ya ada atmosfer, suasana penyembahan, suasana mujizat di mana Bapak Ibu akan dibakar kembali untuk semangat. Nah, kita akan baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 13. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 13. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat. Berarti kan yang berwarna kuning dikatakan seperti ini. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Perhatikan, supaya kamu hidup sesuai. Sesuai itu apa sih? Sama persis. Ya, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu, yang memilih kamu. Kita ada hari ini, kita dapat mengaku dengan lidah bibir kita bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat, adalah karena Tuhan memilih setiap kita, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan.
Nah, ada 4 poin Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 13 ini. Ya, saya bahas secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama yaitu 1 Tesalonika 2 ayat 11 dikatakan seperti ini. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, perhatikan yang berwarna kuning, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Orang Kristen yang memiliki integritas itu selalu memberi semangat dan menguatkan satu sama lain. Sekali lagi, orang Kristen yang memiliki integritas selalu memberikan semangat dan menguatkan satu sama lain. Nah, bagaimana caranya kita memberikan semangat? Pertama, kita harus semangat terlebih dahulu. Enggak mungkin kita memberikan semangat kepada orang kalau diri kita enggak semangat. Ya, loh, diri kita semangat bukan karena kondisi, tapi karena kita mengenal Kristus. Ya, karena siapa yang ada dalam kita jauh lebih penting apa yang ada di luar. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, ayo hari-hari ini banyak ketakutan yang terjadi, banyak kekhawatiran yang terjadi. Saya mau beritahu bahwa virus COVID-19 itu tidak ada apa-apanya dengan virus T. Anda tahu virus T? Virus takut, Bapak Ibu. Ya, virus takut jauh lebih mengerikan. Kenapa? Karena hanya dengan ketakutan Bapak Ibu, mereka mulai stres sendiri, kadang ada yang mulai depresi, ada yang mulai berbicara sendiri. Ya, tadi saya baca sekilas, saya buka Facebook, ya, saya lihat sekilas, saya cari lagi nggak ada. Ada salah seorang entah artis, entah orang kaya, entah sultan, ya, pengen liburan ke Bali. Satu pasang suami istri pengen liburan ke Bali karena karena takut dengan COVID-19, dia beli semua seat yang ada di pesawat tersebut hanya untuk berdua. Luar biasa, ya. Loh, ini ada, Bapak Ibu coba cek di Google. Saya nggak tahu siapa namanya, tapi ada salah satu artis. Saya booking satu pesawat hanya untuk berdua ke Bali. Ya, saya nggak tahu bagaimana ke depan, apakah ada yang booking Bapak Gembala untuk pelayanan di rumahnya, ya, booking satu gereja gitu. Tapi perhatikan, ketakutan yang berlebihan itu akan menghancurkan hidup kita. Ya, meskipun booking satu pesawat, pertanyaan saya, nanti di sana nginep villa, nanti ke villa takut, mau makan takut, mau ini takut, mau itu takut, akhirnya di Bali puasa 24 jam, kan jadi nggak bisa menikmati. Ya, nah ketakutan yang berlebihan ini Bapak Ibu membahayakan setiap kita. Nah, hari ini kita yang memiliki integritas sebagai orang yang percaya, kita harus memberikan semangat. Kita harus memberikan dorongan. Jangan takut, ya kan? Memang Covid ada, tapi percayalah bahwa Tuhan beserta kita. Saya pernah sampaikan, saya lupa 2 atau 3 tahun yang lalu. Di saat engkau bangun tidur, apa yang engkau ingat pertama kali, itulah Tuhanmu. Ya, di saat engkau bangun tidur, yang engkau ingat adalah ucapan syukur, engkau ingat kebaikan Tuhan, maka Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi di saat engkau bangun tidur, yang engkau ingat adalah COVID-19, jangan-jangan engkau melebihkan COVID-19 daripada Tuhan. Halo. Ya, apalagi langsung buka yang namanya detik.com, Suara Surabaya, apalagi buka WA lalu chatting kepada apa? Saya rasa ada pemerintah membuat satu chatting gitu ya. Jadi kita bisa tahu yang terdampak berapa, yang meninggal siapa, yang seluruh dunia berapa, Indonesia berapa, Jawa Timur ada dan sebagainya. Bapak Ibu dan Tuhan, ya stop Bapak Ibu lakukan seperti itu. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang? Bukankah kita dipanggil untuk berbeda? Ya, bukan berarti kita sembrono. Tetap lakukan protokol yang ada. Kemarin saya nge-gym Bapak Ibu. Saya nge-gym pertama kali saya angkat barbel dan sebagainya sepi. Mulai sore biasa, mulai rame. Di saat rame ya saya harus lepas Bapak Ibu. Saya harus keluar, saya tahu diri, saya pakai masker, saya keluar. Belum mandi saya keluar, nah, saya jalan, saya pulang rumah. Ya, pakai masker, kalau mau makan pastikan makanannya panas. Ya, saya sudah lama tidak makan makanan Jepang yang mentah-mentah Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak dimasak. Pengen nggak? Saya suka makanan Jepang. Saya suka semua makanan Bapak Ibu. Ya kan? Ya, tetapi saya harus pikir sendiri. Ya, saya mulai menjaga diri. Pulang rumah harus mandi. Bayangkan, saya habis pulang, habis fitness berkeringat, saya pasti mandi. Setelah itu diajak istri saya untuk pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Setelah beli pulang, malas mandi Bapak Ibu dulu. Tapi sekarang harus mandi lagi. Harus keramas lagi, harus sabunan lagi. Ya kan? Nanti kalau seandainya ada tamu lagi dan sebagainya, kalau bisa mandi lagi.
Enggak apa-apa mandi Bapak Ibu supaya wangi Bapak Ibu. Daripada kita nggak mandi di sebelah kita rebah semua. Ya kan? Harus menjaga protokol yang ada. Ya kan? Karena itu Bapak Ibu, yuk hari ini tahun 2021 di sekeliling kita mungkin ada banyak yang takut. Yuk kita kasih semangat. Nah itu Bapak Gembala kalau telepon sama kata orang yang diberkati luar biasa. Ya harus ada semangat. Shalom, shalom. Ingat Bapak Ibu, orang yang berintegritas adalah orang yang punya prinsip. Ya salah satu prinsip yang diajarkan oleh GBI Keluarga Allah Blessing yaitu antusias. Ya bukan ya lemes, antusias. Ya mau apapun keadaan tetap antusias. Amin. Sama-sama katakan antusias. Ya, yang pertama yaitu memberi semangat dan menguatkan satu sama lain. Yang kedua yaitu 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Ya, yang warna kuning. Ya, saya bacakan dulu aja dari awal. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ini ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Orang yang memiliki integritas dalam kerohaniannya, orang-orang Kristen, mereka akan selalu mengucap syukur. Ya, mereka selalu mensyukuri apa yang sudah diterima. Karena apa yang sudah diterima itu sebenarnya milik Tuhan. Tapi Tuhan sudah memberikan dalam kehidupan kita. Ya, bukan berarti kita mengucap syukur hanya pada saat kita diberkati. Hanya pada saat kita bisa liburan. Bapak Ibu, tanggal muda barusan gajian mengucap syukur. Ya kan? Nanti kalau udah akhir-akhir mulai ngeresulo. Ya kan? Firman Allah berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Halo? Kalau engkau mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaannya, Bapak Ibu, hati ini bisa mengalami damai sejahtera. Toko rame, mengucap syukur. Toko sepi, mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena dengan tidak mengucap syukur tidak akan menghasilkan apa-apa. Di saat toko kita sepi, kita sambatan, nggak mungkin tiba-tiba rame. Tapi di saat engkau mengucap syukur, ingat pelanggan itu Tuhan yang kirim. Halo, meskipun tokomu di pelosok dalam Bapak Ibu, Tuhan kirim. Ya, saya mendengarkan kesaksian yang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Dari beberapa teman-teman kita di GBI Keluarga Allah Blessing. Ada tahun 2021, saya baca di status teman PK Pakuwon saya, ya kan, teman-teman PK Pakuwon. Akhir tahun kita bergandengan tangan, suami, istri dan anak-anak. Ya, suami saya berdoa supaya kita bisa punya rumah. Ya, di keluarga kecil ini. Bapak Ibu, kemarin barusan uang tanda jadi rumah. Ya, udah dapat rumah dengan harga yang murah. Ya, dan dia percaya bahwa kalau Tuhan sudah buka tidak ada yang dapat menutupnya. Itu iman. Tapi bukan berarti kita dikoyangkan, waduh covid kok beli rumah, nggak bisa dan sebagainya. Ini saya bayar utang sama, aduh Bapak Ibu. Ya, ayo Bapak Ibu mengucap syukur. Ya, kadang itu sebagai hamba-hamba Tuhan, ya sebagai pendeta-pendeta terutama, ya, saya ngomong kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang melihat firman ini, ibadah ini Bapak Ibu. Ya, jangan gampang membroadcast ketakutan yang ada. Ya, barusan ada hamba Tuhan yang meninggal. Jelas-jelas Bapak Ibu itu karena serangan jantung. Kelihatan dari modelnya. Langsung ini COVID. Lah, COVID itu meninggalnya perlu proses. Bener kan? Harus batuk dulu, sesak nafas dulu, lemes dulu, gak bisa gerak dulu. Bapak Ibu jangan langsung diklaim lalu disebar-sebarkan. Saya pernah ngomong kepada Bapak Ibu, Bapak Timotius Arifin sakit COVID-19. Semua hamba Tuhan tahu. Ya, tapi pada saat sembuh tidak ada yang broadcast. Bapak Ibu, bukankah Bapak Ibu ini adalah pelayan-pelayan Tuhan? Bukankah kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik? Halo. Apa yang kita lihat? Yuk kita sortir. Pak Gembala kemarin katakan, kita sortir. Kita saring supaya yang masuk dalam kita hal yang positif. Karena itu Bapak Ibu mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur dapat mengalahkan ketakutan. Amin. Yang ketiga, 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 13. Saya lanjutkan. Ayat 13-nya, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Bahwa firman Tuhan ini bukan perkataan manusia. Yang ketiga yaitu yuk terima firman Allah. Tadi saya sudah sampaikan, baca firman Tuhan. Nah, saya akan bacakan Amsal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-33. Bapak Ibu renungkan baik-baik. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan.
Saya ganti. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan atau memilih kepada COVID, pengetahuan COVID, ya saya ganti Bapak Ibu ya. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Banyak orang yang planning hari ini dan hasilnya sia-sia. Planning terus. Ya kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang berdaulat, yang percaya katakan amin. Nah perhatikan ayat selanjutnya, dikatakan seperti ini. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keenggaannya. Karena itu kita tetap harus melakukan protokol yang ada. Kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, kan? Ia akan tinggal dengan apa? Aman. Sama-sama katakan aman. Ya, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Perhatikan, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya, kita baca yang mana kone ya? 2, 3. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Loh, kondisi gak aman, ia tetap tinggal dengan aman. Ya, kondisi menakutkan, ia tetap tinggal dengan aman. Ya, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bukan saya yang katakan, firman Tuhan yang katakan. Oke, yang terakhir 1 Tesalonika 2:11-13 yaitu dikatakan sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Yang terakhir adalah hidup dalam iman dan percaya. Ya, sama-sama hidup dalam iman dan percaya. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Kita sering nyanyikan bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar, kan gitu ya. Tapi sekarang diganti, bersama Yesus lakukan perkara besar. Biyen gak ono COVID Pak, bersama Yesus tidak ada yang sukar, tokoku sepi Pak, bersama Yesus ada jalan keluar. Lah wong tak tutup pintu Pak, wong PSBB. Lah ya ruwet Bapak Ibu. Ya, hidup dalam iman dan percaya. Ya, tetap lakukan protokol yang ada. Tapi kita step by faith, kita melangkah dengan iman. Saya dorong kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah merencanakan bisnis, merencanakan usaha, tapi merencanakan, yuk bertindak, melangkah. Pak nggak ada modal, Bapak Gembala udah katakan berkali-kali, modalmu tidak terbatas. Sekali lagi, modalmu tidak terbatas. Ya, Pak nggak ada yang mau nerima saya bekerja Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat, orang yang berintegritas pasti diterima. Ya, lah orang ngelamar nggak semangat, ya, lamar Pak, ya Pak, iki Pak, pokoknya aku diterima, yang diterima, nggak diterima. Siapa mau nerima orang kayak gitu Bapak Ibu? Tapi saat engkau semangat, Pak, gimana Pak, saya pastikan Pak ini gini. Lah pegang Bapak Ibu janji, ayo melangkah. Ya, kita jadi garam dan terang. Kita punya integritas yang tinggi, karakter yang luar biasa, antusias selalu. Percayalah Bapak Ibu, tahun 2021 akan menjadi tahun yang tidak terlupakan dalam seumur hidup Bapak Ibu. 4 hal Bapak Ibu, sederhana. Yang pertama yaitu biarlah kita saling menguatkan satu sama lain. Yang kedua yaitu mengucap syukur. Yang ketiga yaitu menerima firman Tuhan. Yang keempat hidup dalam iman dan percaya. Saya berdoa Bapak Ibu, biar tahun 2021 menjadi tahun di mana Tuhan membuka jalan-jalan yang baru. Hikmat baru selalu ada dalam kehidupan kita. Dan tetap kita dalam penyertaan Tuhan. Ya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun 2021 mungkin kami belum bisa melihat ke depan. Tapi kami percaya firman Tuhan berkata bahwa rencana-Mu di atas rencana kami Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan kami Tuhan. Dan kami amini dan kami yakini firman-Mu berkata bahwa masa depan kami sungguh ada Tuhan. Dan harapan kami tidak akan hilang Tuhan. Sebab Engkau beserta dengan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan melihat tahun 2021 ada keajaiban-keajaiban. Akan ada kesaksian-kesaksian. Akan ada terobosan demi terobosan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.